Pagi itu, mentari di Bukit Ganesha bersinar begitu tergesa, seolah ingin segera menyingkap setiap sudut rumah megah ini yang selalu berusaha menyimpan rahasia. Aku berdiri di dapur marmer yang dingin, membiarkan aroma truffle dan smoked beef dari omelet pesananku menari-nari di udara. Jam masih menunjukkan pukul 5.30. Namun ritme kerjaku sudah seperti detak jantung yang teratur selama 10 tahun terakhir. Ini adalah rutinitas yang kupelajari, kuhafal, dan kujadikan perisai. Rutinitas Maya, sang istri pengusaha sukses. Nama Maya terdengar begitu agung di telinga para sosialita, sepadan dengan gelar sarjana akuntansi yang kuparkirkan di laci paling dalam dan gaun-gaun rancangan desainer yang menggantung sunyi di lemari. Namun di balik celemek sutra Brenda ini, bukan celemek bergambar bunga kusam seperti yang dulu, aku hanyalah seorang aktris yang piawai memainkan peran yang bukan diriku. Aku tersenyum, senyum yang sudah kulatih selama 10 tahun pernikahan dengan Faris. Sebuah senyum yang tak pernah sampai ke mata. Suara cicitan dari ketel air panas menjadi satu-satunya teman yang menemaniku. Aku sedang menyiapkan sarapan spesial, frittata keju alpina dan jus jeruk segar untuk Faris, suamiku dan 2 buah hatiku, Raka 11 tahun dan Kirana 8 tahun. Faris adalah pria yang penyayang dan ayah yang hebat. Dia adalah matahariku yang hangat, tetapi dia juga memiliki sisi yang kupahami, sisi yang seringkali membuatnya memilih diam atau memintaku mengalah demi kedamaian. Dia terjepit di antara aku dan ibunya, Bunda Elina. "Pagi Bunda," suara Kirana yang merdu menyentuhku dari balik pintu. Gadis kecilku yang berambut ikal itu sudah rapi dengan seragam preparatory schoolnya. "Pagi sayang, ayo sarapan dulu, frittatanya masih hangat," jawabku, menyekat tangan ke kain lap. Lalu Raka, putra sulung kami yang berusia 11 tahun, melompat ke kursinya. "Wah, menu favoritku," serunya. "Bunda, besok boleh buatkan pancake madu tidak?" Menatap 2 harta berharga yang duduk manis di meja makan antik itu adalah pemandangan yang kunanti setiap pagi. Momen tenang, damai, dan sejenak tanpa bayang-bayang keluarga besar suamiku. Keluarga yang terpandang, ayah Faris adalah seorang senator, dan ibunya, Bunda Elina, adalah seorang patron seni yang selalu menuntut kesempurnaan dan formalitas. Tiba-tiba, mata Faris yang baru saja turun dan menghampiriku menangkapku melamun. Ia mendekat. Tangannya melingkar di pinggangku. "Sedang memikirkan apa sayang? Pagi ini cerah sekali," bisiknya. "Hanya sedang mengingat sesuatu," jawabku singkat, sambil menyajikan piring di meja. Faris menatapku sejenak. Aku tahu, ia melihat kerisauan di mataku. Ia tahu betul bahwa senyum terlatihku akan segera diuji. Hari-hari biasa saja sudah menantang, apalagi saat kami harus berkumpul di Istana Kencana, kediaman utama mertuaku, Bunda Elina. Sosok yang namanya saja sudah memaksaku mengenakan senyum sebagai pelindung. Sejak pertama kali aku dibawa Faris ke rumah mereka 10 tahun lalu, peringatan itu sudah tertanam. "Aku harap kau bisa menyesuaikan diri dengan keluarga kami," katanya saat makan malam pertama. Kalimat yang terdengar biasa, tapi nada dan tatapan matanya tajam, menyiratkan bahwa aku, anak seorang guru dan penjahit, harus berusaha mati-matian untuk setara dengan mereka. Tidak perlu memikirkannya sekarang. Aku menarik napas, memaksakan perhatianku kembali pada sarapan. Anak-anak sudah selesai, Faris segera bersiap ke kantor. Setelah Faris berangkat, aku tidak buru-buru bersiap. Kuambil kotak perhiasan kecil dari laci lemariku. Di dalamnya bukan kalung mutiara, tetapi sebuah bros perak sederhana peninggalan ibuku. Bros itu adalah pengingat bahwa harga diri adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri. Hari ini, aku tidak hanya akan mengantar anak-anak. Hari ini, aku punya janji rahasia. Aku mengenakan blus putih sederhana, kontras dengan gemerlap kemewahan yang mengelilingi rumah ini. Ketika mengancingkan blus itu, bayangan Bunda Elina kembali muncul. Aku sudah bisa membayangkan komentar-komentarnya yang menghunjam. Tentang caraku mendidik Raka, tentang dekorasi rumah yang dianggap kurang elegan, atau bahkan tentang warna kulit Kirana yang dianggap terlalu gelap karena banyak bermain. Tapi hari ini, tekad yang bergolak di dalam dadaku terasa berbeda. Mungkin karena aku sudah lelah mengalah demi kedamaian palsu. Atau mungkin karena bisnis properti rahasiaku yang selama ini kupendam, yang dimulai dari hasil penjualan kerajinan tanganku, mulai membuahkan hasil.
Aku tidak akan lagi diam jika diinjak-injak. Bisikku pada diriku sendiri, mematri janji itu di hati. Senyumku mungkin masih akan kupasang, tapi di baliknya ada sebuah kekuatan sunyi yang siap bersuara. Aku telah membangun jembatan menuju kemandirian yang kupersembahkan untuk diriku sendiri. Setelah mengantar anak-anak, aku melajukan mobilku bukan ke mall, melainkan ke arah jalanan kota tua yang padat. Di sana, di antara gedung-gedung bersejarah yang berlumut, tersembunyi sebuah ruko kecil yang menjadi saksi bisu awal kebangkitanku. Dan tak jauh dari situ, terdapat sebuah plang kayu tua yang bertuliskan, Galeri Seni Cendana. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, menatap gedung bergaya kolonial yang megah namun tampak usang itu. Gedung ini adalah proyek rahasiaku yang paling ambisius. Aku membelinya 6 bulan lalu melalui perantara yang sangat kupercaya. Bangunan itu menyimpan rahasia besar yang belum pernah kusampaikan kepada siapapun di keluarga Faris, bahkan pada suamiku sekalipun. Rahasia yang sebentar lagi akan menentukan nasib pernikahanku. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Sesuai janji, aku melangkah menuju pintu utama Galeri Seni Cendana, tempat di mana aku berjanji untuk mengubah takdirku. Sebuah panggilan mendesak dari asisten pribadi Bunda Elina masuk ke ponselku, memecah keheningan tekadku. Nyonya Maya, Bunda Elina berpesan, tolong segera datang ke butik. Ada masalah dengan gaun pengantin Asta, adik ipar Anda. Gaun pengantin Asta. Ya, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari persiapan awal untuk pernikahan Asta, adik iparku. Dan untuk merayakan pernikahan itu, sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan emas Bunda Elina dan Ayah Faris, Bunda Elina telah memilih tempat yang sangat spesifik untuk pesta mewah itu, Galeri Seni Cendana. Aku mematikan ponsel, mengabaikan panggilan itu sejenak. Mataku menatap lurus ke papan nama Galeri Seni Cendana. Tidak seorang pun di keluarga Faris yang tahu bahwa wanita yang mereka anggap lemah ini adalah pemilik sah dari tempat yang mereka pilih untuk perayaan besar mereka. Pertunjukan hampir dimulai, gumamku. Tangan kananku menggenggam erat tas kulitku. Aku membuka pintu kayu Galeri Seni Cendana dan melangkah masuk, meninggalkan bayangan Maya yang lama di belakang ambang pintu. Di dalam, bau cat baru dan kelembapan kayu tua menyambutku. Ruangan itu diselimuti bayangan yang tebal. Aku melirik arloji, lalu teringat lagi pada pesan itu. Ada masalah dengan gaun pengantin Asta. Aku akan datang ke sana, bisikku. Tapi tidak sekarang, karena ada yang lebih penting yang harus aku pastikan di sini, di Galeri Seni Cendana. Aku menoleh pada manajer gedung yang menyambutku dengan hormat dan sedikit bingung. Tolong tunjukkan padaku seluruh detail renovasi aula utama, dan pastikan hanya aku yang tahu bahwa nama di kontrak pembelian adalah Sina Kejora Properti, perusahaanku. Manajer itu mengangguk patuh. Aku melangkah ke aula utama. Ruangan itu megah, ditata untuk pernikahan, penuh bunga segar dan kemewahan. Aku bisa membayangkan Bunda Elina berdiri di tengah keramaian, mengenakan kebaya emas dan menikmati sorotan. Galeri Seni Cendana. Gedung ini adalah pencapaian terbesarku, dan di tempat inilah perisai harga diriku akan diuji. Aku berjalan ke bagian tengah aula, tempat sebuah panel kaca besar yang memajang sketsa pesta. Di bawahnya, terdapat piring-piring kristal hias yang berjejer rapi di atas meja bundar. Piring-piring itu, entah mengapa, terasa seperti menatapku, memprediksi sebuah adegan dramatis yang akan datang. Aku mengambil nafas panjang, menikmati kesunyian Galeri Seni Cendana sebelum badai emosi itu datang. Sebelum harus kembali mengenakan topeng di hadapan keluarga Faris. Baiklah, kataku pada manajer, kita sudah selesai di sini. Sekarang, aku akan pergi ke butik untuk menemui Bunda Elina. Aku akan membiarkan beliau menikmati perannya sebagai nyonya rumah sebentar. Dengan langkah yang tenang, aku meninggalkan Galeri Seni Cendana. Aku tahu kemana aku akan pergi selanjutnya. Jalan itu akan membawaku kembali ke arena pertarungan, di mana aku selalu menjadi pihak yang mengalah. Tapi kali ini, aku tidak akan datang untuk mengalah. Aku menyalakan mesin mobil, menarik nafas lagi. Destinasiku berikutnya, butik Haute Couture Ibu Surya, tempat di mana Bunda Elina pasti sedang menungguku untuk memamerkan kekuasaan dan kritiknya. Aku hanya perlu bersiap menghadapi satu hal lagi. Aku akan datang, Bunda. Dan hari ini, saya akan tunjukkan bahwa keheningan bukanlah kelemahan. Itu adalah sebuah rencana yang matang.
Tekad itu memanduku keluar dari keheningan galeri seni cendana dan melesatkanku kembali menuju hiruk-pikuk kemewahan yang palsu. Butik haute couture Ibu Surya, yang terletak di jantung kawasan elit, selalu terasa seperti panggung pertunjukan bagi Bunda Elina. Tempat di mana ia bisa memamerkan kekuasaan, citra diri, dan selera yang, menurutnya, tak tertandingi. Saat aku tiba, suasana di dalam butik sudah tegang. Kain-kain sutra mahal terhampar di mana-mana, dan aroma parfum kelas atas beradu dengan kegelisahan. Bunda Elina, mengenakan Taylor Chanel berwarna navy, sedang berdiri di depan cermin besar, tidak menatapku, melainkan memandang bayangannya sendiri, sementara desainer dan 2 asistennya tampak pucat pasi. "Kau terlambat, Maya," sapanya tanpa menoleh. Suaranya rendah, setajam jarum pentul yang diselipkan di kerah bajunya. "Aku sudah meneleponmu 3 kali. Apa sesulit itu meninggalkan dapurmu yang beraroma rempah?" Aku menarik napas perlahan. Senyum terlatihku langsung terpasang, mengabaikan sengatan ejekan yang selalu ia sematkan pada latar belakangku. "Maaf Bunda, ada urusan mendadak di sekolah anak-anak," jawabku lembut, menahan diri untuk tidak menyebutkan bahwa urusan mendadak itu adalah mengecek properti yang sebentar lagi akan menjadi venue pesta besarnya. Tiba-tiba, suara manca menyambutku dari sudut lain. "Kak Maya sudah datang. Baguslah, aku butuh pendapatmu soal file ini." Itu Asta, adik iparku yang akan menikah. Asta adalah wanita cantik, berprofesi sebagai influencer muda, yang hidupnya selalu tampak ringan. Walaupun ia tidak sejahat Bunda Elina, Asta seringkali menjadi perpanjangan lidah ibunya, menyampaikan kritik-kritik bernada halus yang membuatku semakin merasa kecil. "Bagaimana menurutmu, Kak?" Asta memutar tubuhnya di hadapanku. "Gaun ini sudah sempurna, tapi Bunda bilang veil kristal ini terlalu mainstream, kurang elegan." Aku mengamati gaun Asta yang bertabur rendah Italia. "Sempurna, Sista. Veil ini justru menambahkan sentuhan klasik yang anggun, sesuai dengan nuansa Grand Harmony Hall, galeri seni cendana yang telah direnovasi, yang Bunda inginkan." Aku sengaja menyebutkan nama itu, menikmati kenyataan bahwa aku, si menantu dari keluarga sederhana, adalah pemilik sah dari tempat agung yang mereka bangga-banggakan. Bunda Elina akhirnya berbalik, tatapannya dingin menyapu penampilanku yang sederhana. "Tentu saja kau akan bilang veil itu klasik, Maya. Selera orang biasa memang cenderung terjebak pada hal-hal yang sudah lazim," sindirnya, sambil menjentikkan jarinya ke arah salah satu asisten untuk mengatur lipatan gaun Asta. "Kak Maya selalu sederhana, tapi hatinya emas kok, Bun," timpal Asta, sambil tersenyum, mencoba meredakan suasana. Namun pujian Asta seringkali terasa ambigu bagiku, seolah itu adalah sebuah afirmasi atas kegagalanku mengejar standar kemewahan mereka. Aku tahu, Bunda Elina selalu bisa menemukan cara untuk membuatku merasa tidak pantas. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Dari Raka, putra sulungku. "Bun, Nenek Elina bilang ke teman-temanku, aku seharusnya ikut les biola di Swiss, bukan main bola di lapangan panas. Dia bilang, anak seorang Elina seharusnya tidak boleh berkulit gelap, nanti dikira anak jalanan. Aku malu, Bun." Membaca pesan itu, amarahku yang selama ini tertahan bagai air bah yang mencari celah untuk meluap. Rasa sakit itu langsung menghunjam, lebih tajam daripada puluhan sindiran yang kuterima di butik ini. Kritik terhadap diriku bisa kutahan, tapi menghina anak-anakku adalah batas yang tak bisa kuterima. Aku ingat betul komentar serupa saat anak-anak bermain sepeda. Aku menggenggam ponselku erat, tetapi lagi-lagi senyum terlatih itu kupasang. Aku tidak akan membiarkan Bunda Elina melihat betapa kata-katanya menghancurkanku, dan yang lebih penting, menghancurkan kepercayaan diri Raka. "Raka seharusnya ikut les biola, Maya, bukan main bola yang kasar," kata Bunda Elina, seolah membaca pikiranku. "Kesehatan memang penting, tapi penampilan juga. Jangan sampai dikira anak jalanan." Meskipun konteksnya sedikit berbeda, sentimen dasarnya tentang penampilan dan penilaian sama dengan keluhan. "Cukup, batinku. Ini adalah saatnya untuk bertindak, bukan bereaksi secara emosional." "Bunda, Raka adalah anak yang sangat pintar dan sehat," kataku. Suaraku masih lembut, tetapi kini memiliki nada tegas yang tak terduga. "Kami menghargai saran Bunda, tetapi kami memilih untuk membiarkan Raka mengejar minatnya. Ia adalah anak yang kuat dan cerdas."
Bunda Elina terdiam. Wajahnya yang biasanya percaya diri menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak mendapatkan reaksi yang ia inginkan, yaitu persetujuanku yang patuh atau air mata frustrasiku. Baiklah, terserah kau Maya, katanya, kembali pada nada meremehkan. Tapi, jangan salahkan aku jika nanti Raka tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkaran pergaulan kita yang sophisticated. Aku tidak menjawab, hanya membalas tatapannya dengan ketenangan. Aku tahu dia sudah merasa dilawan. Aku tahu dia mulai merasakan perubahan yang sunyi dalam diriku. Setelah urusan gaun Asta selesai, aku berpamitan. Di mobil, aku segera menelpon Faris. Aku menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Raka. Suaraku tercekat. Ibu memang begitu sayang, jangan diambil hati. Faris menjawab, nada suaranya penuh kasih sayang, tetapi hampa dari solusi. Yang penting aku mencintaimu. Sentimen yang sama diucapkan Faris di naskah asli. Aku tahu kau mencintaiku Faris, ujarku. Air mataku mulai mengenang, tapi aku butuh dukunganmu, bukan hanya kata-kata. Aku merasa sendirian, seolah kau selalu meminta aku untuk mengalah dan memainkan peran demi kedamaian yang palsu. Aku mengambil inti emosi dari Faris. Faris terdiam lama di seberang telepon. Buatlah ibu senang, Maya, biar rumah tenang. Aku hanya tidak suka konflik, katanya. Suaranya terdengar lelah. Kalimat itu, buatlah ibu senang biar rumah tenang, adalah peluru emas yang selalu menghantam hatiku, membuat sepotong harga diriku seakan terkelupas. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Aku tahu Faris adalah pria baik, tetapi dia terjepit di antara ibunya yang dominan dan istrinya yang berusaha bertahan. Dan pilihannya, yang seringkali adalah diam atau memintaku mengalah, perlahan-lahan mengikis kekuatan kami sebagai pasangan. Aku memandang bros perak peninggalan ibuku di cermin mobil. Bros itu, meskipun sederhana, kini terasa lebih berharga daripada semua perhiasan yang Bunda Elina kenakan. Ia adalah simbol pendidikan dan kemandirian yang ibuku tanamkan. Malam itu, setelah Faris dan anak-anak tidur, aku duduk di meja kerjaku. Bukan untuk merajut atau membuat kerajinan tangan lagi, tetapi untuk membuka laptop dan mengecek progresi Nakejora Property, nama perusahaan rahasiaku. Aku tidak akan lagi mengalah demi kedamaian semu. Aku akan membangun kekuatanku sendiri, pondasi yang kokoh yang tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Ini adalah jembatan menuju kemandirian yang kupersembahkan untuk diriku sendiri. Aku mengecek akun bank pribadiku, melihat angka-angka yang berlipat ganda dari hasil investasiku. Angka itu memberiku keyakinan baru, keyakinan bahwa aku tidak perlu lagi menjadi aktris dalam kehidupan sendiri, memainkan peran yang bukan diriku. Saat aku menutup laptop, aku mengambil keputusan yang mengikat. Pesta ulang tahun emas Bunda Elina yang megah itu, yang akan diadakan di Galeri Seni Cendana, akan menjadi panggung di mana aku melepas topeng ini selamanya. Keesokan paginya, alarm di ponselku berbunyi. Aku segera beranjak ke dapur untuk menjalankan rutinitas. Tapi, langkahku terhenti saat melihat Faris sudah duduk di meja makan. Wajahnya tampak serius. Di tangannya, ia memegang sebuah surat resmi. Maya, panggilnya, suaranya berat. Ada kabar buruk. Proyek properti ayah mengalami kemunduran besar. Ini surat dari bank. Kita harus mencari dana besar dalam waktu dekat, sebelum reputasi keluarga hancur. Tatapan Faris penuh kekhawatiran dan kepanikan. Surat itu adalah surat resmi yang berisi tuntutan bank. Konflik besar yang selama ini tersembunyi, kini datang mengetuk pintu rumah emas kami. Memaksa kami, terutama aku, untuk bertindak lebih jauh dari sekedar mengalah dan tersenyum. Ayah belum tahu, tanyaku, merasakan detak jantungku mulai bertalu kencang. Beliau dan Ibu Elina sedang keluar kota untuk prewedding Asta. Mereka tidak boleh tahu dulu, jawab Faris. Maya, aku benar-benar bingung. Kita butuh uang, dan aku tahu Bunda Elina mengharapkan pesta pernikahannya megah dan tak terlupakan, meskipun kondisi keuangan keluarga sedang goyah. Ini akan menjadi pemicu konflik besar bagi kita. Aku menatap Faris, melihat pria baik yang selama ini kucintai, kini hancur di hadapanku. Aku tahu, ini adalah pemicu konflik yang mengubah segalanya. Aku tahu aku punya tabungan pribadi Faris, kataku, mataku menatap Faris dengan keyakinan yang baru. Aku akan membantumu. Tapi, ada satu hal yang harus kau janjikan padaku. Wajah Faris yang dilanda kepanikan seketika berubah menjadi penuh harap. Ia meraih tanganku di atas meja. Apapun Maya, apapun yang kau minta. Kita harus menyelamatkan reputasi ayah, dan tentu saja, reputasi ibu. Aku menatap mata Faris, mata yang sama yang 10 tahun lalu menatapku penuh cinta,
di bawah naungan pohon Kamboja sederhana di rumahku. Aku hanya ingin kau jujur kepada ayah dan Bunda Elina tentang kesulitan ini secepatnya. Dan aku ingin kau berhenti memintaku berpura-pura demi kedamaian palsu. Aku ingin kau berdiri di sisiku, Faris, sebagai pasangan, bukan sebagai mediator. Faris mengangguk cepat, lega karena permintaanku tidak serumit yang ia bayangkan. Aku janji, sayang. Aku janji akan bicara dengan mereka segera setelah mereka kembali. Segera, kata itu adalah ilusi yang sering digunakan Faris untuk menunda konfrontasi. Tapi aku memilih untuk mempercayainya, sambil tetap menjalankan rencanaku sendiri. Setelah Faris berangkat, aku berjalan perlahan menuju kamar riasku. Di sana, di balik jendela kaca yang tertutup gorden tebal, terhampar pemandangan taman bergaya Eropa yang indah. Pemandangan itu, alih-alih menenangkan, justru selalu mengingatkanku pada jurang yang memisahkan aku dan keluarga ini. Aku ingat saat pertama kali Faris membawaku ke sini. Aku, Maya, si gadis sederhana yang dibesarkan di rumah petak dengan jendela kayu berteralis, yang setiap hari menghirup aroma tepung dan benang. Ibuku seorang penjahit, ayahku seorang guru honorer. Kami tidak kaya, tetapi kami punya harga diri dan cinta yang melimpah. Saat itu, Faris, seorang pewaris yang menawan, melihatku bukan karena kemewahan, tetapi karena kepribadianku yang lugu dan tekadku yang kuat dalam meniti pendidikan. Dia adalah cinta pertamaku, jembatan yang membawaku melintasi sungai perbedaan. Namun, sejak menjadi Nyonya Faris, aku merasa Faris yang itu perlahan lenyap, digantikan oleh Faris yang tertekan oleh standar tinggi keluarganya. Aku duduk di bangku rias. Di sana tergeletak sebuah kotak kayu berukir yang berisi kenangan. Sebuah foto usang ayah dan ibu, piagam kelulusanku dengan predikat cum laude yang tak pernah kubanggakan di depan mertua, dan buku catatan lama berisi sketsa-sketsa kerajinan tangan. Kerajinan tangan, itulah awal dari segalanya. Setelah menikah, Bunda Elina pernah berkata, "Maya, sebaiknya kau fokus mengurus rumah. Jangan sibuk dengan hobi iseng itu. Tidak pantas seorang Nyonya Faris menjual barang-barang kecil di pasar." Ejekan itu menampar, tapi tidak mematikan. Aku tetap membuatnya. Diam-diam, menjualnya secara daring dengan nama samaran. Uang hasil keringat itu, sedikit demi sedikit, kukumpulkan. Bukan untuk membeli perhiasan atau gaun mahal, tetapi untuk modal yang lebih kokoh, properti. Aku tidak ingin bergantung sepenuhnya pada Faris yang rentan tekanan ibunya. Aku ingin memiliki rumah sendiri yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Tangan gemetar Faris saat menunjukkan surat bank tadi pagi adalah puncak dari semua ketakutanku. Aku sudah menduga, kemewahan yang dipertontonkan keluarga ini hanyalah lapisan gula di atas kue yang rapuh. Aku beranjak ke lemari. Di sudut yang tersembunyi, aku menyimpan hard drive eksternal. Di dalamnya, tersimpan seluruh data Sina Kejora Properti, perusahaan investasi properti yang kumiliki sepenuhnya. Galeri Seni Cendana adalah aset terbesarku saat ini. Aku telah membayar lunas renovasi dan legalitasnya. Melihat laporan keuangan perusahaan yang sehat dan stabil itu, aku merasa kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang terlahir dari hinaan dan cacian halus mertua. Jika Bunda Elina tahu bahwa menantu yang dia anggap biasa ini adalah pemilik sah dari tempat yang akan menjadi panggungnya, bagaimana reaksinya? Senyum pahit terukir di bibirku. Aku tahu, Bunda Elina akan menggunakan senjata yang paling ia kuasai, perasaan bersalah. Aku teringat akan janji yang kupatri di hati. Aku tidak boleh menyerahkan uang ini tanpa syarat. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan bisnis Faris. Ini tentang menyelamatkan jiwaku dan harga diriku. Siang itu, aku meminta waktu bertemu dengan pengacaraku, Bapak Heru, untuk memproses transfer dana dalam jumlah yang diminta Faris untuk menutupi hutang bank mendesak. "Maya, apa kau yakin ingin memberikan uang ini?" tanya Bapak Heru. Raut wajahnya tampak khawatir. "Ini adalah hampir semua hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun, termasuk profit dari Galeri Seni Cendana." Aku mengangguk. "Aku harus membantunya, Pak. Faris adalah suamiku. Tapi saya tidak ingin dana ini disalahgunakan oleh pihak lain. Saya ingin menjamin, ini benar-benar hanya untuk melunasi hutang yang mendesak itu." Kami membuat perjanjian tertulis. Dana akan dicairkan
Tetapi harus ada jaminan legal yang jelas, bahwa ini adalah pinjaman darurat dan bukan hibah. Aku harus melindungi diriku dari risiko kehilangan aset yang telah kubangun. Ketika aku kembali ke rumah, Faris sudah menunggu. Wajahnya bersinar lega. "Kau yang terbaik, sayang. Kau benar-benar malaikat penolongku," katanya sambil memelukku erat. "Aku sudah hubungi bank. Mereka bilang uangnya sudah masuk ke rekening penampung. Kau menyelamatkan ayah dan ibu." Pelukannya terasa hangat, tulus. Tetapi di dalam hatiku, ada suara yang berbisik. Aku menyelamatkan diriku. Keesokan harinya, Bunda Elina dan Ayah Faris kembali dari perjalanan mereka. Rumah yang tadinya sunyi, mendadak penuh dengan hiruk-pikuk persiapan pesta. Di ruang keluarga, Bunda Elina duduk anggun di sofa beludru, memegang daftar panjang persiapan. Ia memanggilku. "Maya," panggilnya, suaranya kembali dominan dan berkuasa, seolah ia tidak pernah pergi. "Aku ingin kau mengambil alih catering utama. Harus yang terbaik. Dan aku ingin kau segera mengurus detail dekorasi bunga di Grand Harmony Hall, tempat yang indah itu." Aku berdiri di hadapannya, tersenyum. "Tentu, Bunda." Dan pastikan kau tidak menggunakan vendor yang low class, tambahnya. Tatapannya menyeratkan keraguan tentang seleraku. Aku hanya mengangguk. "Aku pemilik tempat itu, Bunda. Dan aku akan menggunakan vendor terbaik, karena aku yang membayarnya." Tiba-tiba, Bunda Elina memandangku lekat-lekat. "Kau terlihat agak pucat, Maya. Apa kau sedang sakit?" Aku menggeleng. "Tidak, Bunda. Saya hanya kelelahan sedikit." Bunda Elina menanggapi dengan suara yang seolah peduli, tetapi terasa sangat menghina. "Tentu saja, kau tidak terbiasa bekerja keras mengurus hal-hal besar seperti ini. Berbeda dengan aku dan Asta, kami sudah terbiasa dengan beban sosial. Tapi setidaknya, kali ini kau membantu. Syukurlah, kau punya sedikit tabungan untuk menutupi biaya awal yang sangat besar itu. Kalau tidak, pasti Faris sudah menderita tekanan batin." Aku memejamkan mata sejenak, menahan lonjakan emosi yang menyesakkan dada. Bunda Elina tahu aku membantu Faris, tetapi dia menyampaikannya sebagai belas kasihan, bukan terima kasih. Perasaan dihina dan diremehkan itu kembali memuncak, membuat tekadku semakin kuat. Aku tidak lagi hanya ingin membantu suamiku, aku ingin membuktikan harga diriku. "Baik, Bunda, saya akan urus semuanya," kataku, lalu segera berbalik pergi. Tidak ingin berada di ruangan itu sedetik pun lagi. Di balik jendela kaca yang tertutup gorden tebal, aku melihat diriku sendiri yang berdiri di halaman. Aku sudah melangkah melewati fase eksposisi. Topeng sudah mulai retak, dan pemicu konflik sudah dinyalakan oleh Bunda Elina dan Faris dengan kelemahannya. Aku tahu, di episode-episode mendatang, ujian terberatku bukanlah menyelamatkan bisnis Faris, tetapi menyelamatkan diriku dari ilusi kemewahan yang hanya membawaku pada kesunyian dan penghinaan. Aku menanti hari pesta itu tiba. Hari di mana aku akan berhenti menjadi bayangan di balik jendela gorden. Besok, aku akan kembali ke Galeri Seni Cendana. Aku akan mengurus catering dan bunga. Dan Bunda Elina akan melihat betapa sophisticatednya selera si menantu yang ia remehkan ini. Bisikku, melangkah menuju dapur yang kini terasa seperti markas besar. "Aku akan datang, Bunda. Dan hari ini, saya akan tunjukkan bahwa keheningan bukanlah kelemahan. Itu adalah sebuah rencana yang matang." Setelah transfer dana darurat berhasil menyelamatkan muka keluarga Faris dari aib bank, suasana di rumah terasa sedikit lebih ringan, setidaknya untuk Faris. Namun bagi diriku, tekanan justru berlipat ganda. Kini, Bunda Elina memiliki alasan kuat untuk menuntut kepatuhan total dariku, pesta ulang tahun pernikahan emasnya. Pagi itu, selembar kertas undangan berlapis emas bertengger elegan di meja riasku. Bukan undangan pesta biasa, melainkan sebuah maklumat tentang kemewahan yang harus dipenuhi. Tertulis di sana, "Perayaan 5 dekade cinta abadi, Elina dan Pramudia." Aku tahu, pesta ini bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang validasi sosial dan pertunjukan kekuasaan. Bunda Elina memanggilku ke ruang tengah yang dipenuhi cetakan undangan. "Maya, perhatikan baik-baik. Aku ingin semua tamu undangan merasa seperti berada di Istana Versailles. Semua harus sempurna." Ia menunjukku dengan pulpen berujung emasnya. "Kau bertanggung jawab atas koordinasi dekorasi dan catering, karena kau yang paling mengerti dapur dan seluk-beluknya." Kalimat itu, "paling mengerti dapur," adalah hinaan lain yang terselubung, merujuk pada latar belakangku sebagai anak tukang jahit yang pandai memasak. "Tapi, Bunda," ujarku hati-hati, "bukankah Asta yang akan menikah? Bukankah sebaiknya Asta yang mengurus detail dekorasi?" Bunda Elina tertawa kecil, tawa yang menusuk. "Asta, dia hanya tahu tentang endorsement dan lipstick, Maya. Dia terlalu sibuk.
Kau adalah menantu tertua, kau punya banyak waktu luang. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih. Dan, bukankah kau sudah berutang banyak pada keluarga ini karena kebaikan hati kami menerima suamimu kembali? Kau sudah menutupi utang, Bang. Jadi ini adalah caramu membalas kebaikan kami. Membalas kebaikan, kata itu terasa seperti bara api yang membakar harga diriku. Faris sendiri, yang seharusnya membelaku, hanya berdiri di sudut ruangan sambil pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dia memilih lagi-lagi memilih kedamaian dan membiarkanku tenggelam dalam tuntutan ibunya. Kaku mengambil nafas, mengiyakan semua tuntutannya. Namun aku segera mengajukan satu syarat yang terasa bagai bom waktu. Baik Bunda, saya akan mengurusnya. Saya akan memastikan semuanya mewah dan sempurna, kataku. Suaraku terdengar patuh. Tapi, saya akan menggunakan vendor dan jasa yang saya rekomendasikan sendiri. Mereka sudah teruji kualitasnya. Bunda Elina menaikkan sebelah alisnya, curiga. Vendormu? Jangan-jangan itu vendor klasteri yang biasa kau gunakan untuk kerajinan tanganmu? Tentu saja tidak, Bunda. Balasku tenang. Mereka adalah vendor yang sangat eksklusif dan profesional. Mereka yang mengurus Grand Harmony Hall, Galeri Seni Cendana, sebelum saya mengontrak tempat itu. Setelah berdebat alot, dan aku meyakinkannya bahwa vendor-vendor ini bekerja untuk klien kelas atas, berkat koneksiku melalui Sina Kejora Property, Bunda Elina akhirnya mengalah. Dia hanya ingin pestanya megah dan nama baiknya terjaga. Pesta ini terasa seperti ujian masuk yang tak pernah berakhir bagiku. Aku harus bekerja keras, memastikan setiap detail sempurna, hanya agar aku bisa diterima. Tetapi pada saat yang sama, aku tahu bahwa kesempurnaan ini tidak akan pernah cukup. Aku meninggalkan rumah sore itu dengan perasaan campur aduk, bukan untuk fitting gaun atau treatment, melainkan untuk bertemu dengan manajer Galeri Seni Cendana. Aku harus mulai bergerak. Tuntutan Bunda Elina adalah api yang membakar. Tetapi api itu justru memberiku energi untuk bergerak maju, untuk segera mengamankan semua yang kumiliki. Pesta itu harus terlaksana, tetapi di bawah kendaliku. Di malam hari, saat semua orang tidur, aku kembali membuka laptop. Aku tidak hanya mengecek Galeri Seni Cendana, tetapi juga proyek properti kecil lainnya. Aku menyusun daftar tamu untuk Sina Kejora Property. Sebuah daftar rahasia yang berisi rekanan bisnis lamaku yang selama ini kupendam dari keluarga Faris. Aku harus memastikan bahwa ketika pengumuman tentang Galeri Seni Cendana keluar, ada orang-orang yang mendukungku. Orang-orang yang tahu siapa diriku sebelum nama Faris melekat padaku. Aku memandang cermin di kamar tidur. Di sana wajahku tampak lelah, tetapi mataku memancarkan api tekad yang menyala. Kalian ingin drama? Aku akan berikan drama yang sesungguhnya. Bisikku pelan. Keesokan harinya, aku kembali ke jantung kota tua, ke rumah lamaku yang sunyi. Bukan rumah lamaku, melainkan kantor utama Sina Kejora Property. Aku harus bertemu dengan pengelola Grand Harmony Hall, Galeri Seni Cendana, untuk mengatur detail pesta dan sekaligus mengamankan semua aset legalitas kepemilikan. Tempat itu, meskipun sudah disewakan dan didekorasi atas nama Bunda Elina, secara hukum adalah milikku. Aku memasuki Galeri Seni Cendana dengan langkah yang lebih percaya diri. Aroma cat baru yang dulu menyambutku, kini digantikan oleh wangi bunga lili yang dipesan Bunda Elina. Ruangan itu sudah mulai diubah menjadi aula yang megah. Manajer galeri, Bapak Setiawan, menyambutku dengan hormat dan sedikit kekagetan. Ia tahu aku adalah Maya, istri Faris, tetapi ia juga tahu aku adalah pemilik perusahaannya. Nyonya Maya, dekorasi sesuai dengan permintaan Nyonya Elina sudah kami siapkan. Total biayanya hampir 2 kali lipat dari anggaran awal, tetapi Nyonya Elina meminta yang terbaik. Bapak Setiawan menunjukkan kepadaku daftar anggaran yang fantastis. Aku mengangguk. Aku tahu Bunda Elina akan menghabiskan uang sebanyak mungkin, apalagi setelah ia tahu ada dana penyelamat dari Faris, yang sesungguhnya dariku. Saat kami sedang berdiskusi di kantor belakang, tiba-tiba terdengar suara Faris dari luar. Maya, kau di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Jantungku mencelos. Faris tidak pernah datang ke Galeri Seni Cendana sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat investasiku. Aku segera membalik dokumen kepemilikan yang tergeletak di meja. Faris, ada apa? Faris masuk dengan wajah cemas. Ayah menelpon, katanya ada masalah lagi dengan beberapa invoice lama. Aku sangat stres. Ia melihat sekeliling, matanya menyipit saat melihat Bapak Setiawan. Siapa ini sayang? Dan kenapa kau kesini sendirian? Bukankah seharusnya kau bersama Bunda Elina? Ini Bapak Setiawan, manajer gedung. Aku datang sendirian karena Bunda Elina memintaku mengurus detail catering dan vendor bunga yang aku rekomendasikan.
Jawabku tenang, tetapi dengan nada yang tegas, seolah itu adalah kebenaran yang mutlak. Aku harus berbohong demi menjaga rahasia yang krusial ini. Faris, yang sedang dalam mode panik karena masalah finansial keluarganya, tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya mengangguk lega. Baguslah, kalau begitu kau bisa bantu aku. Aku butuh segera membayar invoice ini. Kalau tidak, vendor-vendor yang akan mengisi pesta ini bisa menarik diri. Faris menunjuk sebuah amplop coklat tebal. Aku sudah minta ayah untuk menjual beberapa aset yang tidak terpakai, tapi uangnya belum cair. Kau harus menggunakan tabunganmu lagi, Maya. Permintaan itu menghantamku 2 kali dalam seminggu. Perasaan dimanfaatkan itu kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak melihatku sebagai mitra, tetapi sebagai dompet cadangan. Aku menatap Bapak Setiawan, yang terlihat semakin canggung dengan situasi ini. Lalu aku menatap Faris. Faris, kita baru saja menggunakan sebagian besar tabunganku untuk masalah bank, kataku, mencoba menahan emosi agar tidak meledak di depan manajer galeri. Aku tahu, sayang, tapi ini hanya sebentar. Begitu aset ayah cair, akan kukembalikan 2 kali lipat, aku janji. Faris memohon dengan mata sendu. Tolonglah aku, Maya, aku tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa. Melihat keputusasaan di mata Faris, aku merasa dilema. Di satu sisi, aku ingin melindungi asetku. Di sisi lain, aku mencintai Faris dan tidak ingin melihatnya hancur. Aku memejamkan mata. Baiklah Faris, aku akan membantumu. Tapi, aku akan transfer dana ini langsung ke rekening vendor, bukan melalui rekeningmu atau rekening ayah. Aku harus memastikan uang ini tidak lari ke masalah lain. Faris memelukku erat, berterima kasih berkali-kali. Setelah Faris pergi, aku menoleh pada Bapak Setiawan. Bapak Setiawan, tolong pastikan bahwa Faris atau siapapun dari keluarga Elina tidak boleh tahu bahwa saya adalah pemilik Sina Kejora Properti dan Galeri Seni Cendana ini. Ini sangat penting. Bapak Setiawan mengangguk penuh pengertian. Siap Nyonya Maya, saya akan menjaga kerahasiaan ini. Aku meninggalkan Galeri Seni Cendana dengan hati yang berat. Aku baru saja mengorbankan hampir seluruh uangku demi Faris. Untuk kedua kalinya. Sementara dia sama sekali tidak menyadari bahwa tempat di mana ia meminta bantuanku adalah milikku. Rahasia ini, yang ku genggam erat, terasa seperti belenggu sekaligus perisai bagiku. Transfer dana kedua untuk menutupi invoice vendor telah berhasil kulakukan. Aku kini merasa kosong, baik secara emosional maupun finansial. Setidaknya di mata Faris dan keluarga mertua. Tabungan pribadiku yang selama ini menjadi jaring pengaman telah kurus kering. Sore harinya, kami berkumpul di rumah ayah Faris untuk briefing terakhir persiapan pesta. Bunda Elina tampak sangat puas. Terima kasih, Maya, katanya. Tetapi nada suaranya tidak menunjukkan ketulusan. Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Vendor-vendor itu sangat profesional. Syukurlah kau masih bisa diandalkan, meskipun hanya untuk urusan seperti ini. Bunda Elina menoleh ke arah ayah Faris. Lihat ya, aku selalu bilang, jangan terlalu meremehkan Maya. Meskipun dia hanya menantu dari keluarga sederhana, dia masih punya sedikit tabungan untuk membantu kita saat Faris sedang kesulitan. Kata-kata itu bagai anak panah yang menusuk. Mereka tahu aku telah membantu secara finansial, tetapi mereka membalasnya dengan penghinaan yang lebih dalam. Mereka menganggap bantuan ini sebagai bukti kelemahanku, bukan kekuatanku. Aku menatap Faris, berharap dia akan membela. Tapi Faris hanya tersenyum canggung. Iya Bu, Maya memang sangat baik, katanya datar, menolak menatap mataku. Pada titik itu, aku sadar, aku telah memberikan segalanya, dan yang kudapat hanyalah ketiadaan. Ketiadaan rasa hormat, ketiadaan dukungan, dan ketiadaan harga diri. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke balkon, menghirup udara malam yang dingin. Faris menyusulku, memelukku dari belakang. Terima kasih sayang. Aku berutang sangat banyak padamu, bisiknya tulus. Bukan utang Faris, tapi harga diri. Jawabku, suaraku bergetar. Aku lelah Faris, aku lelah diremehkan, diinjak-injak. Seolah keberadaanku di rumah ini hanya untuk melayani tuntutan ibu dan menutupi aib keluarga. Faris membalik tubuhku, menatap mataku. Aku akan melunasi hutangku padamu Maya. Aku janji, tapi setelah pesta ini. Biarkan pesta ini selesai dengan baik, aku mohon. Permintaan Faris untuk menunda konfrontasi adalah titik terendah bagiku. Aku telah berkorban. Dan dia masih memintaku untuk bersabar menghadapi penghinaan lebih lanjut. Saat Faris kembali tidur, aku duduk di sofa. Pikiranku berkelana.
Semua tabungan yang kubangun dengan keringat dan hinaan telah lenyap. Namun, masih ada satu hal yang tersisa, Galeri Seni Cendana, yang secara legal masih di bawah Sina Kejora Properti. Aku menghubungi Bapak Heru, pengacaraku, lagi. Pak Heru, saya ingin melakukan langkah drastis, kataku. Suaraku terdengar dingin dan bertekad. Meskipun Galeri Seni Cendana akan digunakan untuk pesta Bunda Elina, saya ingin Anda segera memproses Memorandum of Agreement, MOE, yang mengikat. Saya akan mengambil kendali penuh atas manajemen Galeri Seni Cendana segera setelah pesta selesai. Dan saya akan memastikan siapapun yang membayar sewa gedung tidak akan pernah tahu identitas pemiliknya kecuali Anda. Aku harus memastikan asetku yang tersisa tidak bisa disentuh lagi oleh mereka. Aku harus membuat bentang pertahanan terakhir. Dan yang paling penting Pak Heru, lanjutku. Tolong siapkan semua dokumen legalitas kepemilikan. Saya ingin memastikan nama Maya Aulia sebagai pemilik tunggal tanpa nama Faris. Jika terjadi hal buruk, saya harus melindungi diri dan anak-anak saya. Keputusan ini adalah pilihan yang sangat berat. Sebuah persimpangan hati. Antara mempertahankan pernikahan yang kucintai atau menyelamatkan diriku dan harga diriku. Aku memilih yang kedua. Aku harus berdiri tegak untuk anak-anakku. Aku tahu. Langkahku ini akan memicu badai yang tak terhindarkan. Aku akan berubah dari menantu yang patuh menjadi musuh yang tak terduga. Aku kembali ke kamar, menatap Faris yang terlelap pulas. Cinta itu masih ada, tetapi senah terkikis oleh rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Aku kembali ke meja rias, mengeluarkan bros perak peninggalan ibuku. Bros itu berkilauan di bawah cahaya rembulan, memberiku kekuatan sunyi. Pesta ulang tahun emas Bunda Elina akan segera tiba. Sebuah panggung kemewahan yang kubayar dengan tangisan dan harga diri. Tidak ada lagi air mata Maya, bisikku pada bayangan diriku sendiri. Setelah ini, aku akan berjuang. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari titik balik. Aku kembali ke meja rias, mengeluarkan bros perak peninggalan ibuku. Bros itu berkilauan di bawah cahaya rembulan, memberiku kekuatan sunyi. Pesta ulang tahun emas Bunda Elina tinggal menghitung hari. Seluruh perhatian keluarga terfokus pada persiapan yang harus sempurna. Pagi itu, aku berada di ruang rias, mencoba gaun yang dipesan Faris khusus untukku. Sepotong sutra berwarna champagne yang indah, tetapi terasa asing di kulitku. Bunda Elina masuk tanpa mengetuk, didampingi oleh seorang penata rias ternama. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Gaunnya sudah lumayan, tapi perhiasannya, Maya? Tanyanya, nada suaranya mengancam. Kau tidak mungkin mengenakan set perhiasan pernikahanmu yang kuno itu, bukan? Aku tahu, ia merujuk pada kalung berlian yang kubeli sendiri, bukan warisan keluarga Faris. Untuk membalas tatapannya, aku justru mengeluarkan sesuatu yang sangat pribadi. Sebuah kalung safir tua, warisan dari ibuku. Safir itu tidak besar, tetapi memiliki warna biru tua yang mendalam, dan memancarkan kehangatan yang tak dimiliki oleh berlian Faris. Saya akan mengenakan kalung ini, Bunda, kataku, memegangi liontin itu. Ini warisan dari ibu saya. Reaksi Bunda Elina sangat cepat dan tajam. Ia tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Itu, kalung itu. Maya, ini adalah perayaan ulang tahun emas keluarga Dharma Wangsa. Kita mengundang duta besar, kolega ayah Faris, dan para patron seni penting. Kau akan mewakili nama kami. Ia mendekat, menarik tanganku dengan cepat dan kasar, membuat kalung safir itu terlepas dari genggamanku. Kalung safir itu indah jika kau sedang pergi ke pasar malam. Tapi di acara ini, itu akan terlihat seperti lelucon. Itu tidak pantas, Maya. Itu terlalu. Bunda Elina mencari kata yang tepat, lalu meludahkannya. Itu terlalu sederhana, tidak sepadan dengan martabat keluarga kita. Kalung itu diletakkan kembali ke dalam kotaknya dengan bantingan pelan. Rasa sakitnya lebih dalam daripada tamparan fisik. Ia bukan hanya menghina perhiasanku, ia menghina darah, asal-usul, dan harga diri almarhum ibuku. Aku sudah siapkan set berlian yang akan kau kenakan, katanya, menunjuk pada kotak beludru merah di meja. Pakai ini, jangan mempermalukan kami. Aku berdiri mematung, pandangan mataku tertuju pada kotak safir yang sunyi itu. Aku merasakan air mata mendesak, tetapi aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Saat Bunda Elina sibuk berbicara dengan penata rias, aku mengambil kotak safir itu dan menyimpannya di tas. Kau menghina warisan ibuku, Bunda,
Tapi kau tidak tahu bahwa warisan yang sesungguhnya telah memberiku kekuatan untuk membeli seluruh perhiasanmu. Momen penghinaan ini adalah titik balik emosional yang penting. Aku menyadari, tak peduli seberapa besar uang yang kucurahkan untuk membantu mereka, aku tidak akan pernah cukup di mata Bunda Elina. Aku akan selalu menjadi menantu yang hanya dari keluarga sederhana. Malam harinya, aku mencurahkan isi hatiku kepada Faris. Bunda benar-benar keterlaluan, Faris, ujarku, suaraku tercekat. Dia menghina ibuku, aku tidak bisa menerima ini lagi. Faris memelukku, tetapi ia hanya menghela napas lelah. Sudahlah Maya, anggap saja itu tantangan. Ibu memang punya taste yang tinggi. Lagi pula, bukankah kau sudah berjanji padaku untuk membuat pesta ini sukses? Lagi-lagi ia memintaku mengalah demi kesuksesan pesta mereka. Pada saat itu, Faris terasa begitu jauh, terbungkus dalam selimut kepengecutan yang ia sebut kedamaian. Aku membalas pelukannya, tetapi hatiku semakin dingin. 2 hari menjelang pesta, ketegangan di rumah Dharma Wangsa mencapai puncaknya. Semua orang bergerak cepat, memastikan segalanya terkoordinasi. Aku, sebagai koordinator utama, tanpa pengakuan, bekerja paling keras, memastikan semua vendor dan logistik di Galeri Seni Cendana berjalan mulus. Pukul 23.00, saat aku baru saja terlelap setelah seharian penuh bekerja, ponselku berdering. Itu Bunda Elina. Maya, segera ke ruang kerjaku. Perintahnya, suaranya terdengar mendesak dan sedikit panik, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Aku bergegas ke ruang kerja, menemukan Bunda Elina duduk di meja mahoni, ditemani Ayah Faris. Ayah Faris terlihat muram, seolah baru saja mendapat kabar buruk. Duduk Maya, kata Bunda Elina, menunjuk kursi di hadapannya. Ia tidak berbasa-basi. Begini Maya, ada masalah keuangan mendadak. Ayah Faris baru saja mendapat surat dari kantor pengacara yang mengurus penjualan aset kita. Ada penundaan besar dan uangnya tidak bisa cair sesuai jadwal. Aku menahan napas. Penundaan penjualan aset. Artinya, uang untuk mengembalikan hutangku tidak akan segera ada. Dan sekarang, kita butuh uang. Uang dalam jumlah sangat besar. Untuk apa? Tanyaku, mencoba menenangkan detak jantungku. Untuk Galeri Seni Cendana, jawab Ayah Faris, dengan suara yang lebih lembut dan sedikit menyesal. Kami menyewa galeri itu dengan deposit yang besar, dan sisanya harus dilunasi besok pagi. Jika tidak, sewa akan dibatalkan dan deposit kita hangus. Reputasi ibu dan ayah akan hancur. Berapa jumlahnya? Tanyaku, meskipun aku sudah menduga. Bunda Elina menatapku dengan tatapan yang kini bukan lagi menghina, melainkan memaksa dan memohon. 500 juta. Dan kami butuh itu segera, Maya. 500 juta. Itu adalah sisa dari semua tabungan yang berhasil kuelakkan dari Faris. Ini adalah uang terakhirku. Kau sudah membantu kami di awal, Maya. Kali ini, anggap saja ini adalah kewajibanmu sebagai menantu tertua. Kami tidak memintamu. Bunda Elina berhenti, berusaha keras untuk terdengar lembut. Kami memohon padamu. Ini demi nama baik keluarga, demi Faris. Mereka ingin aku menjadi donatur utama, memberikan pinjaman yang hampir pasti tidak akan dikembalikan untuk membayar lunas sewa Galeri Seni Cendana. Mereka ingin aku menyelamatkan wajah mereka lagi. Aku memejamkan mata. Ini adalah puncak dari pemerasan emosional mereka. Saya akan mengusahakannya, kataku pelan, bangkit dari kursi. Saat aku melangkah keluar, Bunda Elina berbisik, "Terima kasih Maya, kau memang bisa diandalkan. Tapi ingat, jangan katakan pada siapapun bahwa kami sedang kesulitan, apalagi pada Faris. Terima kasih Maya, kau memang bisa diandalkan. Tapi ingat, jangan katakan pada siapapun bahwa kami sedang kesulitan, apalagi pada Faris." Aku kembali ke kamar, air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang membara. Mereka memintaku menutupi aib mereka dari anak mereka sendiri, Faris. Aku berjalan ke kamar mandi, mencuci wajah dan mencoba mengendalikan emosi. Aku harus tenang. Aku harus berpikir logis. Aku segera menelepon Bapak Heru, pengacaraku, meskipun sudah hampir tengah malam. Pak Heru, saya ingin Anda segera menyiapkan transfer dana sebesar 500 juta ke rekening sewa Galeri Seni Cendana, segera setelah bank buka. Dan pastikan, dana itu tercatat sebagai pinjaman atas nama Sina Kejora Property, bukan atas nama pribadi saya, pintaku tegas. Tapi Nyonya, ini adalah uang terakhir Anda, kata Bapak Heru, terdengar khawatir. Saya tahu Pak, tapi saya harus melakukannya, jawabku. Mereka memaksa saya menjadi donatur, dan saya harus memastikan pinjaman ini memiliki kekuatan hukum di masa depan. Setelah menyelesaikan urusan dengan Bapak Heru, aku berbalik dan terkejut.
Faris berdiri di ambang pintu. Dia pasti mendengar sebagian percakapanku. Wajahnya pucat pasi. "Maya, kau mentransfer 500 juta lagi?" Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menghela napas. "Ya Faris, ibumu memintanya untuk melunasi sewa galeri seni cendana besok pagi." Faris menunduk. "Ayah dan ibu tidak memberitahuku soal penundaan aset. Mereka menyembunyikannya dariku. Mereka menggunakanmu lagi, Maya." Aku melihat dua sisi Faris, sisi yang menyesal dan sisi yang tak berdaya. Mereka memang menggunakanmu, Faris, kataku dingin. Dan mereka menggunakan aku, karena mereka tahu kau akan membiarkan mereka melakukannya. Faris langsung membela diri. "Aku tidak membiarkan mereka. Kau hanya ingin damai," potongku cepat. "Tapi kedamaianmu itu adalah penderitaan bagiku. Mereka memintaku untuk menutupi hutang, dan kemudian menghinaku di depan semua orang." Aku menunjuk ke meja rias. "Mereka menghina warisan ibuku, Faris. Dan kau diam saja." Faris terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tanganku. "Aku minta maaf sayang. Aku janji, aku akan bicara dengan mereka. Tapi tidak sekarang. Biarkan pesta itu selesai dengan sukses. Hanya beberapa hari lagi, lalu kita bisa bicara." "Beberapa hari lagi?" kataku. Suaraku meninggi. "Kau memintaku untuk menanggung penghinaan ini beberapa hari lagi?" "Tidak, Faris. Aku sudah mencapai batas kesabaranku." Aku menarik tanganku dari genggamannya. "Aku telah menyerahkan semua yang kupunya untuk menyelamatkan nama baik keluargamu. Sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi kecuali harga diriku." Malam itu, kami tidur saling memunggungi. Jarak di antara kami terasa lebih jauh daripada jarak antara rumah mewah ini dan gubuk sederhana tempatku dibesarkan. Aku tahu, pernikahan kami berada di ujung tanduk. Pagi menjelang, aku telah mengirimkan semua dana yang diminta. Bunda Elina menelponku dengan nada suara yang ceria. "Semuanya beres, Maya. Kau memang menantu yang bisa diandalkan. Aku tidak tahu bagaimana keluarga ini tanpamu." Kali ini ucapan terima kasihnya terasa lebih tulus, tetapi hanya karena aku telah menyelamatkan wajahnya dari aib sosial. Namun di balik kepatuhan itu, aku telah mengambil keputusan yang final. Aku kembali menemui Bapak Heru. Aku tidak lagi meminta perlindungan. Aku meminta serangan. "Pak Heru, saya ingin Anda memproses perubahan kepemilikan sewa galeri seni cendana," kataku, suaraku penuh keyakinan. Bapak Heru mengerutkan dahi. "Bagaimana maksud Anda, Nyonya?" "Saya adalah pemilik sah galeri seni cendana," jelasku, "dan saya baru saja mentransfer 500 juta ke rekening sewa galeri. Saya ingin dana itu dikonversi menjadi pembayaran untuk sisa kepemilikan. Saya tidak akan membiarkan Bunda Elina memanfaatkan uang terakhir saya ini." Aku mengambil jeda, lalu melanjutkan. "Saya ingin memastikan bahwa pada hari pesta, secara legal galeri seni cendana sepenuhnya berada di bawah kendali Sina Kejora Property, perusahaan saya. Saya ingin semua dokumen siap hari ini." Bapak Heru menatapku dengan takjub. "Nyonya Maya, jika Anda melakukan ini akan menjadi konfrontasi terbuka dengan keluarga Faris. Ini akan menghancurkan pernikahan Anda." "Pernikahan saya sudah hancur, Pak Heru, oleh keheningan dan kepalsuan," jawabku, menatap jauh keluar jendela. "Saya telah memberikan cinta, waktu, dan uang saya, dan yang mereka berikan hanyalah penghinaan. Saya sudah selesai mengemis pengakuan. Sekarang, saya akan mengambilnya." Aku memandang Bapak Heru dengan tatapan memohon sekaligus tegas. Saya tidak ingin membatalkan pesta. Saya akan membiarkan mereka mengadakan pesta itu. Saya hanya ingin memastikan begitu pesta mencapai klimaksnya, saya dapat mengambil alih panggung. Setelah Bapak Heru setuju untuk memproses dokumen-dokumen itu secara rahasia, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku telah membuat pilihan yang sulit, memilih harga diriku di atas segalanya. Aku kembali ke rumah. Pakaian Bunda Elina dan Asta untuk pesta sudah digantung rapi. Faris sedang mempersiapkan pidato kecilnya. Semua orang terlihat bahagia, tenggelam dalam gelembung ilusi kemewahan dan kesempurnaan. Aku berjalan ke kamar, mengambil set berlian yang diminta Bunda Elina untuk kukenakan. Aku memeganginya, merasakan dinginnya batu-batu itu. "Aku akan memakainya," bisikku. "Aku akan menjadi Nyonya Faris yang sempurna, untuk yang terakhir kalinya." Aku tersenyum tipis. Besok adalah hari pesta. Besok adalah hari di mana aku, Maya, akan meledakkan gelembung ilusi ini di panggung yang kubayar dengan air mata dan harga diri. Aku telah membuat keputusan yang menghancurkan, dan kini aku siap menghadapi konsekuensinya. Hari itu tiba. Hari pesta ulang tahun pernikahan emas Bunda Elina dan Ayah Faris.
Matahari bersinar terik, tetapi di dalam hatiku terasa dingin. Aku mengenakan gaun sutra champagne dan set berlian pinjaman dari Bunda Elina. Aku tampak sempurna, perwujudan Nyonya Faris yang ideal. Di balik senyumku, ada sebuah kekosongan yang membekukan. Kami tiba di Grand Harmony Hall, Galeri Seni Cendana, sore itu, disambut oleh lampu kristal yang gemerlapan dan aroma bunga lili yang mewah. Tempat itu memang indah, megah, seperti istana impian. Aku berjalan di samping Faris yang tampak bangga dan sedikit lega karena semua masalah finansial tampaknya telah diselamatkan, berkat pengorbananku yang sunyi. Bunda Elina, mengenakan kebaya emas yang bertabur payet, berdiri di pintu masuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang menerima upeti. Ketika aku dan Faris mendekat, Bunda Elina menarikku ke samping. Tatapannya dingin, matanya memancarkan kepuasan sekaligus penghinaan terakhir. "Maya, kau terlihat lumayan," katanya, suaranya pelan hanya terdengar olehku. "Tapi jangan terlalu banyak bicara dengan tamu-tamu penting. Cukup tersenyum dan anggukan kepala." Ia lalu berbisik, "Dan aku sudah bilang, aku tidak suka gaun champagne yang terlalu pucat itu. Kau seharusnya memilih warna yang lebih berani. Tapi sudahlah. Setidaknya perhiasan berlian pinjamanku ini membuatmu tidak terlihat seperti dirimu yang dulu." Perkataannya yang tajam itu merobek sisa-sisa harga diri yang masih kupertahankan. Ia tidak hanya meremehkanku di depan umum, tetapi ia juga mengingatkanku bahwa semua kemewahan yang melekat padaku, bahkan perhiasan yang kukenakan, adalah milik mereka, bukan milikku. Oh, dan Faris sudah bilang, dia akan segera mengembalikan semua uang yang kau pinjamkan untuk menutupi hutang bank dan sewa gedung ini. Lanjutnya, tersenyum sinis. Tapi, kau harus sabar menunggu, karena ayah Faris perlu waktu untuk menjual beberapa properti yang tidak terpakai. Aku menatapnya dengan tenang. Tentu Bunda, saya akan menunggu. Aku menahan hasrat untuk mengatakan, Anda tidak perlu menunggu properti ayah Faris terjual Bunda, karena saya sudah memiliki properti ini. Aku membiarkannya menikmati saat-saat terakhirnya di puncak kekuasaan itu. Pesta berlangsung meriah. Ayah Faris memberikan pidato yang mengharukan tentang 5 dekade cinta mereka. Faris kemudian naik ke panggung, mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Dia menyebutku, "Maya, istriku yang hebat, yang selalu mendukung di saat suka dan duka." Tetapi matanya tetap menghindari tatapanku. Aku berdiri di antara kerumunan tamu, merasakan semua mata tertuju padaku. Mereka melihat Nyonya Faris yang sempurna, tetapi mereka tidak melihat wanita yang hatinya telah menjadi sunyi. Saat musik berdansa dimulai, aku merasakan kehadiran Bunda Elina di dekatku. Ia berjalan menuju meja display kristal di dekat panggung. Itu adalah tempat yang strategis. Ia meraih segelas wine dari pelayan, lalu berhenti tepat di depan sebuah piring kristal hias yang sangat mahal. Piring itu adalah bagian dari koleksi pribadi yang dibanggakannya. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bunda Elina mendekatiku. Ia meraih lenganku, menarikku ke tempat yang lebih terang, tepat di bawah sorotan lampu kristal. Semua mata tamu kini terfokus pada kami berdua. "Maya, darling," katanya dengan suara yang dibuat manis, tetapi matanya penuh kebencian yang terselubung. "Aku ingin kau berterima kasih kepada Faris, karena ia membelikanmu berlian yang bagus ini. Lihatlah, bukankah kau tampak lebih berkelas?" Ia memaksaku mengangkat tangan, memamerkan perhiasan yang bukan milikku. Aku merasa jijik, diperlakukan seperti boneka yang dipamerkan. Aku menarik tanganku pelan. "Saya sudah berterima kasih pada Faris, Bunda." Saat itulah, Bunda Elina mengubah taktiknya. "Kau tahu sayang," katanya. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, memastikan para tamu di sekitar dapat mendengar. "Maya ini dulunya anak yang sangat sederhana. Orang tuanya hanya penjahit dan guru. Aku khawatir dia tidak pernah benar-benar bergaul dengan orang-orang penting." Ia mengambil napas, lalu melanjutkan dengan senyum yang kejam. "Namun untungnya, kami menerimanya ke dalam keluarga Dharma Wangsa. Kau lihat, kita harus selalu bersyukur atas belas kasihan orang lain." Kata-kata itu, belas kasihan, adalah paku terakhir yang menancap di harga diriku. Aku menatap matanya, dan ia balik menatapku, menantangku untuk menangis. Aku tidak menangis.
Aku hanya berdiri tegak. Melihat ketiadaan reaksi emosional dariku, Bunda Elina menjadi semakin geram. Ia menginginkan air mata, ia menginginkan kehancuranku. Dalam sepersekian detik, Bunda Elina meraih piring kristal hias yang mahal itu dari meja display di sebelahnya. Piring itu terbuat dari kristal bohemian, hadiah dari seorang diplomat penting. Dengan gerakan yang disengaja, Bunda Elina melemparkan piring kristal itu ke lantai, tidak ke arahku, tetapi tepat di samping kaki kananku. Prang! Suara pecah kristal yang keras itu memekakkan telinga, memotong suara musik dan tawa para tamu. Seluruh ruangan mendadak hening, keheningan yang mematikan. Potongan kristal tajam berserakan di karpet mewah di sekeliling sepatu hak tinggiku. Semua orang terkejut, termasuk Faris, yang tertegun di atas panggung. Bunda Elina hanya menatap pecahan kristal itu, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang penuh ancaman dan kebencian. "Ups," katanya, dengan nada yang dibuat-buat polos. "Maaf, aku terkejut. Aku tidak sengaja. Kau membuatku gugup, Maya." Di tengah keheningan yang mencekam itu, Faris akhirnya turun dari panggung dan berlari ke arahku. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Faris bertanya dengan panik. Matanya menatapku penuh penyesalan. Aku mengabaikan Faris. Aku hanya menatap Bunda Elina. Aku menarik nafas yang sangat panjang, membiarkan kemarahan dan harga diri berpadu menjadi kekuatan yang dingin dan tenang. Saat itulah, aku tahu waktunya telah tiba. Faris berusaha menarikku menjauh dari pecahan kristal, tetapi aku menahannya. Aku melangkah dengan hati-hati ke tengah-tengah pecahan itu, seolah-olah aku sedang melangkah di atas abu. Semua mata tamu, termasuk diplomat, kolega, dan teman-teman sosialita Bunda Elina, tertuju padaku. Aku memandang Faris, mataku menyampaikan pesan terakhir. Ini adalah akhir dari peran yang kau paksa aku mainkan. Aku lalu menoleh ke arah MC yang berdiri di sudut panggung. Dengan langkah yang tenang dan suara yang mantap, aku berjalan ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan MC yang kebingungan. Tangan Bunda Elina terulur, mencoba menghentikanku. "Maya, apa yang kau lakukan? Kembalikan itu." Aku mengabaikannya. Suaraku, meskipun pelang, memenuhi ruangan karena sound system yang besar. "Selamat malam hadirin sekalian," kataku. Suaraku terdengar puitis dan tenang, kontras dengan suasana yang baru saja meledak. Aku tersenyum tipis ke arah Bunda Elina yang wajahnya mulai memerah. Aku memegang mikrofon erat-erat. "Saya, Maya Aulia, ingin mengucapkan selamat yang tulus atas ulang tahun pernikahan emas Bunda Elina dan Ayah Faris." Aku menghela napas, lalu tatapanku beralih ke seluruh ruangan. Saya mengerti, beberapa menit yang lalu, ada drama kecil dengan piring kristal yang pecah. Itu sangat disayangkan. Tapi mari kita sudahi kegelisahan ini. Aku menatap lurus ke mata Bunda Elina yang sudah memancarkan kemarahan dan ketakutan. Lalu aku mengucapkan kalimat yang telah kurancang. Kalimat yang menghancurkan seluruh ilusi mereka. "Saya meminta Anda semua untuk tenang, dan untuk Bunda Elina, tolong segera matikan semua lampu dan musik." Ruangan hening total. Bunda Elina bingung, marah, dan mulai panik. "Maya, apa-apaan ini? Kau sudah gila!" teriaknya. Aku tersenyum, senyum yang kali ini mencapai mataku, tetapi senyum kebebasan yang dingin. "Tidak, Bunda, saya tidak gila. Saya hanya mengambil hak saya." Aku mengarahkan pandanganku ke seluruh hadirin, memastikan setiap kata yang kuucapkan terdengar jelas. "Saya harus mengumumkan sesuatu yang penting. Saya mohon maaf, tetapi pesta ulang tahun pernikahan emas ini telah berakhir." Aku menghela napas, lalu menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Karena pesta ini yang diadakan di Galeri Seni Cendana ini telah selesai, dan gedung ini adalah properti milik saya. Seketika seluruh aula dipenuhi desas-desus. Para tamu saling berbisik. Faris tertegun di tempatnya, dan Bunda Elina tampak seolah baru saja disambar betir. Wajahnya yang semula angkuh kini menjadi putih pucat karena terkejut. "Apa? Kau bicara omong kosong, Maya?" teriak Bunda Elina. Suaranya pecah. Gedung ini disewa oleh keluarga Dharma Wangsa. Ayah Faris yang membayarnya. Aku mengangkat tanganku, meminta ketenangan. Aku menatap Bunda Elina. Kali ini dengan tatapan yang penuh rasa kasihan. "Ayah Faris memang menyewa gedung ini, Bunda," kataku. Dan Bunda benar. Dana sewa sebesar 500 juta rupiah yang baru dilunasi 2 hari lalu memang dibayar. Tapi Bunda tidak tahu siapa yang membayar lunas sewa itu. Aku menoleh ke arah Faris. Ia hanya bisa menggelengkan kepala.
tidak percaya. Faris, kau tahu bahwa semua tabungan pribadiku telah kugunakan untuk menutupi hutang-hutang bank dan invoice vendor keluargamu. Dan 500 juta yang Bunda Elina minta di tengah malam itu adalah uang terakhirku. Aku mengambil jeda, membiarkan fakta itu meresap. Uang itu tidak lagi menjadi sewa. Jelasku, suaraku kini sangat tegas. Uang itu telah saya konversikan menjadi pembayaran lunas atas kepemilikan gedung ini, karena Galeri Seni Cendana ini adalah aset milik Sina Kejora Properti, perusahaan yang selama ini saya bangun diam-diam dari hasil hobi iseng yang Bunda Elina remehkan. Aku menunjuk ke arah pintu masuk. Tempat Bapak Heru, pengacaraku, baru saja masuk dengan membawa map coklat tebal. Bapak Heru adalah pengacara saya, dan dia membawa bukti sah kepemilikan Galeri Seni Cendana ini atas nama saya, Maya Aulia. Bunda Elina jatuh terhuyung, berpegangan pada meja terdekat. Ayah Faris bergegas menghampirinya. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang tak tertahankan. Aku lalu membongkar tabir ilusi yang telah dibangun keluarga ini selama bertahun-tahun. Kalian menggunakan saya, bukan hanya untuk uang, tetapi juga untuk menutupi kebangkrutan yang hampir terjadi. Kalian menghina latar belakang saya, meremehkan ibu saya, dan memperlakukan saya seperti dompet cadangan. Ujarku, suaraku mulai diselimuti emosi, tetapi aku menahannya agar tidak pecah. Dan Faris, kau membiarkannya. Kau memintaku mengalah demi kedamaian palsu, padahal kedamaian itu hanya ada untukmu, bukan untukku. Aku melihat air mata Faris. Dia menatapku dengan mata yang hancur, bukan karena aslinya hilang, tetapi tanpa ia menyadari betapa ia telah melukaiku. Aku tidak bisa menjadi bagian dari ilusi ini lagi, kataku, menatap Faris untuk terakhir kalinya. Aku telah membayar hargaku dengan mahal, Faris. Dan sekarang, aku mengambil kendali atas apa yang tersisa, diriku sendiri. Aku mengalihkan pandanganku dari Faris dan menatap para tamu. Saya mengerti Anda semua terkejut. Namun, sebagai pemilik sah gedung ini, saya meminta Anda semua meninggalkan Galeri Seni Cendana. Saya akan menutup tempat ini malam ini juga. Silahkan nikmati sisa malam Anda di tempat lain. Aku meletakkan mikrofon. Suara Faris memanggil namaku, tetapi aku melangkah pergi, menuju pintu belakang, tempat kebebasanku menanti. Bunda Elina jatuh ke pelukan ayah Faris. Wajahnya tertutup rasa malu yang tak terlukiskan. Klimaks telah tercapai. Aku telah berdiri sebagai pemilik, bukan menantu yang diinjak-injak. Aku meletakkan mikrofon. Suara Faris memanggil namaku, tetapi aku melangkah pergi, menuju pintu belakang, tempat kebebasanku menanti. Aku tidak tahu bagaimana pesta itu berakhir. Setelah aku meninggalkan panggung, keriuhan dan bisik-bisik yang memantikan itu pasti segera disusul dengan eksodus massal para tamu. Reputasi keluarga Dharma Wangsa, yang selama ini dijaga Faris dan Bunda Elina dengan kemewahan dan kebohongan, telah hancur berkeping-keping, persis seperti piring kristal yang pecah di kakiku. Aku kembali ke rumah megah itu sendirian. Set berlian pinjaman itu kulepas dan kulempar ke tempat tidur. Rasanya dingin dan menjijikan. Aku mengganti gaun sutra champagne dengan pakaian tidur yang paling sederhana. Beberapa jam kemudian, pintu kamar kami terbuka dengan bantingan keras. Faris berdiri di sana, wajahnya merah padam, dipenuhi amarah, rasa malu dan pengkhianatan yang mendalam. "Maya, apa yang kau lakukan?" teriaknya, suaranya parau. Ia tidak pernah semarah ini kepadaku. Aku duduk di tepi tempat tidur, tenang. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, Faris. Aku menyelamatkan harga diriku. Menyelamatkan harga diri? Kau mempermalukan kami di depan seluruh kota. Kau menghancurkan nama baik ayah dan ibu. Faris berjalan mondar-mandir, frustrasi. Kau tahu betapa pentingnya pesta itu bagi mereka, dan kau memilih hari itu untuk menusuk kami dari belakang. Aku tidak menusukmu, Faris, balasku, suaraku rendah dan dingin. Aku hanya menarik pisau yang selama ini kalian tancapkan di punggungku. Aku berdiri menghadapnya. Kau tahu, aku memberikan semua uangku. Aku menutupi hutang bank. Aku membayar Galeri Seni Cendana itu untuk menyelamatkan wajah ibumu. Dan apa yang kudapat? Penghinaan, cemoohan. Bunda Elina bahkan menghina warisan ibuku. Ibu memang begitu, Maya. Kau seharusnya bisa lebih dewasa. Faris membentakku. Aku sudah bilang, aku akan mengembalikan uangmu. Tapi kau tidak sabar. Kau memilih untuk menghancurkan segalanya. Kau selalu memintaku untuk dewasa, Faris. Dewasa yang kau maksud adalah menanggung semua penghinaan itu dengan senyum. Kataku. Air mataku kini mengering.
Aku memberimu kesempatan berulang kali untuk berdiri di sisiku, untuk membela. Tapi kau selalu memilih ibumu, memilih kedamaian palsu itu. Faris terdiam, matanya menatap lantai. Di kepalanya, aku tahu ada pertarungan hebat antara cinta yang ia rasakan untukku dan loyalitas buta yang mengikatnya pada ibunya. Aku mencintaimu, Maya. Tapi apa yang kau lakukan ini tidak bisa kuterima. Ini pengkhianatan, bisiknya. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tersenyum pahit. Pengkhianatan yang sesungguhnya adalah ketika suamiku membiarkan istrinya diinjak-injak setiap hari demi kebahagiaan orang lain. Pondasi pernikahan kami telah retak, hancur oleh keangkuhan Bunda Elina dan kelemahan Faris. Aku tahu, konfrontasi ini akan menentukan akhir dari segalanya. Pengkhianatan yang sesungguhnya adalah ketika suamiku membiarkan istrinya diinjak-injak setiap hari demi kebahagiaan orang lain. Malam itu, kami menghabiskan waktu dalam keheningan yang menyesakan. Pagi harinya, aku sudah memutuskan. Aku menyiapkan sarapan sederhana. Kali ini hanya untuk Raka dan Kirana. Faris duduk di ruang tamu, masih dalam balutan kekecewaan yang mendalam. Bunda Elina dan ayah Faris belum kembali. Mungkin mereka terlalu malu untuk menghadapi kami. Aku mendekati Faris, membawa 2 cangkir kopi. Faris, kataku, suaraku sudah kembali tenang dan penuh martabat. Aku ingin kita bicara. Ini yang terakhir. Faris menatapku. Ada keputusasaan di matanya. Aku mencintaimu, ujarku tulus. Dan aku tahu kau juga mencintaiku. Tapi cinta saja tidak cukup. Dalam pernikahan, kita harus menjadi tim, saling melindungi. Aku memberinya pilihan terakhir. Aku memberimu 1 pilihan. Kau harus memutuskan. Kau bisa menerima aku apa adanya, dengan semua latar belakangku, dengan keberanianku untuk melawan penghinaan. Kau harus mengakui bahwa ibumu salah dan kau telah gagal melindungiku. Aku menarik nafas. Atau kau tetap memilih untuk berlindung di balik bayang-bayang keluargamu, di balik ilusi nama baik yang sudah hancur itu. Faris menggelengkan kepalanya. Air matanya mulai mengalir. Aku tidak bisa, Maya. Aku tidak bisa memilih. Mereka orang tuaku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka setelah apa yang terjadi. Aku tidak bisa menerima penghinaan di depan publik. Ia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan keluarga dan citra yang selama ini membelenggunya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Bunda Elina masuk. Wajahnya terlihat lelah dan sangat tua. Ia tidak lagi terlihat angkuh. Ia melihat Faris menangis dan menatapku dengan tatapan yang berbeda. Bunda Elina berjalan ke hadapanku. Ia tidak berteriak, tidak menghina. Ia hanya berdiri di sana. Air matanya menetes. Maya, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tahu aku keterlaluan. Aku dibutakan oleh harga diri dan kemewahan palsu. Aku melihat diriku sendiri saat aku muda, diinjak-injak oleh keluarga mertuaku, dan aku malah melakukan hal yang sama padamu. Ia meraih tanganku. Aku minta maaf atas nama keluarga. Aku tahu ini terlambat, tapi aku menghormatimu, Maya. Kau kuat, kau berani. Aku salah menilai dirimu. Permintaan maaf yang tulus itu, dari wanita yang selama ini menjadi tirani dalam hidupku, seharusnya bisa melunakkan hatiku. Tapi, itu datang terlambat. Terlalu banyak luka telah tergores. Aku menatap Faris, yang masih tertegun melihat ibunya meminta maaf. Aku tersenyum pada Bunda Elina, senyum penerimaan, tetapi bukan pengampunan untuk Faris. Saya menerima permintaan maaf, Bunda, kataku. Tapi ini tidak mengubah pilihan yang harus diambil Faris. Faris menatap ibunya, lalu menatapku. Di hadapan ibunya yang sudah tak berdaya, dan istrinya yang berdiri tegak, Faris akhirnya membuat keputusannya yang menghancurkan. Aku minta maaf, Maya. Tapi aku tidak bisa kehilangan ibuku lagi. Aku harus tinggal di sini. Aku tidak bisa bersamamu jika kau memilih untuk menghancurkan mereka. Aku mengangguk perlahan. Aku tahu ini adalah set ending bagi kisah kami. Aku menerima keputusan Faris. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi perdebatan. Hanya penerimaan yang menyakitkan. Baik, Faris, kataku, mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan. Aku menghormati pilihanmu. Aku akan pergi. Faris panik. Kau mau kemana? Jangan tinggalkan aku, Maya. Kita bisa memperbaiki ini. Tidak, Faris. Kita tidak bisa, jawabku.
Aku tidak bisa hidup dalam pernikahan di mana aku harus terus berjuang untuk dihormati. Aku akan membawa Raka dan Kirana. Aku akan memberikan mereka kehidupan yang tulus, tanpa kebohongan dan tekanan sosial. Faris mencoba menghalangiku, memohon. Jangan Maya, jangan ambil anak-anak. Mereka butuh ayahnya. Mereka butuh ibu yang bahagia dan dihormati, Faris. Kataku. Suaraku bergetar karena kasih sayang pada anak-anak. Aku memeluk Raka dan Kirana yang kebingungan. Kita akan pergi ke tempat yang tenang, ke rumah kita yang baru. Aku meninggalkan rumah itu di bawah cahaya senja. Senja yang indah, tetapi terasa kelabu. Aku meninggalkan semua kemewahan, mobil, perhiasan pinjaman, dan kamar yang terasa seperti penjara berlapis emas. Aku hanya membawa 2 anakku, koper kecilku, dan satu-satunya aset yang berharga, sertifikat kepemilikan Galeri Seni Cendana. Saat aku melewati gerbang, aku menoleh ke belakang. Bunda Elina dan Ayah Faris berdiri di ambang pintu, tampak hancur. Faris berdiri di antara mereka, tampak seperti anak hilang. Aku melajukan mobil sederhana yang kuparkirkan jauh dari pandangan mereka. Aku tahu, aku baru saja mengakhiri pernikahanku. Tetapi pada saat yang sama, aku telah memulai babak baru dalam hidupku. Di mobil, Kirana bertanya, "Bunda, kita mau kemana? Kenapa ayah sedih?" Aku tersenyum lembut, meskipun hatiku sakit. "Kita akan pulang, sayang. Pulang ke rumah yang benar-benar milik kita. Rumah yang penuh kejujuran dan cinta." Aku membawa mereka ke Galeri Seni Cendana, yang kini kosong dan sunyi. Malam itu, kami tidur di sebuah kamar kecil di lantai atas galeri, dikelilingi oleh kanvas kosong dan keheningan yang damai. Aku telah memilih harga diri, dan harga itu adalah perpisahan. Aku menatap kalung safir ibuku. Kini ia terasa lebih berharga dari segalanya. 6 bulan kemudian, kehidupan telah berubah total. Aku, Maya, kini tidak lagi dikenal sebagai Nyonya Faris yang mewah, melainkan sebagai Maya Aulia, pemilik Galeri Seni Cendana, yang kini menjadi salah satu pusat budaya paling dihormati di kota. Aku telah mengubah galeri itu. Tidak lagi menjadi aula pesta mewah, tetapi menjadi ruang pameran seni yang menampilkan karya-karya seniman muda berbakat. Sina Kejora Properti telah berkembang pesat, berkat integritas dan kerja kerasku. Kami tinggal di sebuah apartemen sederhana di lantai atas galeri. Raka dan Kirana menjadi anak-anak yang lebih bahagia, bebas bermain dan memilih kegiatan yang mereka sukai, tanpa kritik dari siapapun. Pagi itu, aku berdiri di lobi galeri. Sebuah kiriman bunga mawar putih datang untukku, dari seorang patron seni yang menghargai keberanianku. Aku telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang datang dari pengakuan diri dan integritas. Aku tidak perlu lagi memohon rasa hormat. Hubunganku dengan Faris dan keluarganya? Setelah perpisahan itu, Faris sempat terpuruk. Bunda Elina dan Ayah Faris kehilangan banyak koneksi sosial. Tetapi mereka perlahan mulai memperbaiki diri. Aku memutuskan untuk tidak pernah menggunakan Galeri Seni Cendana sebagai panggung untuk balas dendam. Aku mengubahnya menjadi panggung untuk kebangkitanku. Hubunganku dengan Bunda Elina perlahan membaik. Beliau sering menelepon, bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk menanyakan kabar anak-anak. Aku tahu, penyesalannya tulus. Aku tidak pernah menyesali keputusanku. Aku kehilangan pernikahan, tetapi aku menemukan diriku. Aku kehilangan kemewahan, tetapi aku mendapatkan kebebasan. Aku berjalan menuju jendela besar galeri. Cahaya mentari pagi menerpa wajahku, terasa hangat dan nyata. Aku telah menemukan rumahku, di dalam diriku sendiri. Aku berjalan menuju jendela besar galeri. Cahaya mentari pagi menerpa wajahku, terasa hangat dan nyata. 2 tahun telah berlalu sejak malam kehancuran kristal di Galeri Seni Cendana. Galeri itu kini menjadi simbol ketahanan dan keindahan yang autentik. Aku, Maya, telah menemukan ritme hidup yang damai sebagai seorang ibu tunggal, pengusaha sukses, dan patron bagi banyak seniman muda. Sore itu,
Aku sedang memimpin rapat kecil dengan beberapa kurator di sebuah kafe kuno, tak jauh dari alun-alun kota. Aku berbicara dengan penuh keyakinan dan kemandirian, jauh berbeda dari Maya yang dulu selalu menunduk dan meminta izin. Saat rapat usai, aku berjalan sendirian menuju tempat parkir. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal memanggil namaku. Maya? Aku menoleh. Faris berdiri di sana. Ia terlihat berbeda. Bukan lagi Faris yang tegang dan terperangkap dalam setelan jas mewah, tetapi Faris yang lebih kurus, lebih tenang, namun wajahnya dipenuhi garis penyesalan yang mendalam. Aku berhenti. Jantungku tidak lagi berdebar kencang, hanya terasa dingin dan tenang. Faris, sapaku, nadaku formal dan sopan. Kami berdiri di tengah keramaian sore itu, terpisahkan oleh jarak emosional yang jauh. Kau terlihat sangat bahagia, katanya. Matanya memancarkan rasa rindu dan kekaguman. Galeri seni cendana sangat sukses. Aku sering melihat liputannya. Terima kasih, jawabku datar. Aku memang bahagia. Ini adalah kehidupan yang kupilih. Faris menunduk, menghela napas panjang. Aku minta maaf, Maya. Aku benar-benar minta maaf atas segalanya. Atas kelemahan yang membuatmu harus berjuang sendirian. Atas setiap penghinaan yang kau terima dan aku diamkan. Permintaan maaf itu tidak mengubah masa lalu, Faris, kataku, memandang lurus ke matanya. Tapi aku menghargainya. Aku harap kau juga menemukan kedamaianmu. Faris memberitahuku bahwa Bunda Elina dan ayah Faris telah menjual rumah lama mereka dan pindah ke rumah yang lebih sederhana. Mereka tidak lagi dikejar-kejar tuntutan sosial, dan Bunda Elina perlahan mulai menemukan dirinya yang sebenarnya, bukan citra yang ia ciptakan. Ibu sering menanyakan kabarmu dan anak-anak. Dia sering membuat kue lapis resep lama. Dia ingin sekali menemuimu, tapi dia takut. Aku terdiam. Aku tahu, penyesalan Bunda Elina tulus. Bunda Elina sudah berubah, Maya, dan aku juga. Faris menatapku lagi, tatapan yang penuh harapan. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kembali. Aku tahu ini sulit, tapi aku menggeleng pelan, memotong kata-katanya. Faris, kita tidak bisa kembali. Fondasi pernikahan kita hancur karena ilusi. Dan aku telah membangun fondasi baru yang kokoh di atas kejujuran dan harga diriku sendiri. Aku tersenyum lembut. Hubungan kita sekarang harus menjadi sesuatu yang lain. Kita adalah orang tua Raka dan Kirana. Itu sudah cukup. Faris menerima keputusanku. Ada kesedihan, tetapi juga penerimaan di matanya. Ia tidak memaksaku. Ia telah belajar bahwa cinta sejati tidak pernah meminta pasangannya untuk mengorbankan integritas diri. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan sederhana berhenti di dekat kami. Jendela mobil diturunkan. Di dalamnya duduk Bunda Elina. Ia tidak berani keluar. Ia hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum padanya. Senyum yang tulus, bukan senyum palsu Nyonya Faris. Bunda Elina, saya baik-baik saja, kataku. Memberikan sinyal bahwa aku telah memaafkan, tetapi hidup harus terus berjalan. Aku meninggalkan Faris dan Bunda Elina di sana, melangkah menuju mobilku. Aku tidak lagi membawa beban emosi. Aku telah bebas. Aku meninggalkan Faris dan Bunda Elina di sana, melangkah menuju mobilku. Aku tidak lagi membawa beban emosi. Aku telah bebas. Kini aku duduk di meja kerjaku di galeri seni cendana. Di samping laptop, terletak bros perek ibuku. Aku memegangnya, menyalurkan energi dari memori masa laluku. Kisahku, kisah Maya, adalah sebuah epilog tentang apa arti kekayaan dan harga diri yang sesungguhnya. Aku memasuki pernikahan ini sebagai gadis sederhana yang mencari cinta. Tetapi aku dipaksa menjadi aktris di panggung kemewahan yang palsu. Pelajaran dari mahkota sunyi, harga diri adalah aset terbesar. Aku menghabiskan semua uangku untuk menyelamatkan mereka. Tetapi aset yang sesungguhnya ku bawa pergi adalah harga diriku. Aku belajar bahwa tidak peduli seberapa besar cinta itu, jika tidak dibarengi rasa hormat, ia akan layu dan mati. Aku telah kehilangan Faris, tetapi aku telah menemukan Maya yang sesungguhnya.
Keheningan bukan kelemahan. Selama bertahun-tahun, keheninganku dianggap kelemahan oleh Bunda Elina. Namun keheningan itu adalah waktu yang kupakai untuk membangun bentengku. Sina Kejora Properti dan Galeri Seni Cendana. Kekuatan sejati tidak berteriak. Ia bekerja dalam diam dan bersuara pada waktu yang tepat. Memilih kebahagiaan otentik. Aku meninggalkan istana emas dan memilih kamar kecil di atas galeri yang sederhana. Keputusan itu menyakitkan, sebuah set ending untuk kisah cinta. Tetapi itu adalah happy beginning untuk kisah hidupku. Kebahagiaan tidak terletak pada kemewahan yang dipamerkan, tetapi pada kedamaian yang kita rasakan di dalam diri. Kisah ini adalah pengingat bagi semua wanita. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan nilaimu. Jangan biarkan dirimu menjadi piring kristal yang bisa dipecahkan dan dibuang hanya karena seseorang sedang marah. Aku telah menemukan mahkotaku, dan mahkota itu bukanlah berlian pinjaman dari Bunda Elina. Mahkota itu adalah integritas dan kekuatan yang kurangkai sendiri dari setiap air mata dan setiap penghinaan yang kuterima. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Aku melihat Raka dan Kirana sedang tertawa riang di taman kecil galeri. Mereka adalah alasan mengapa aku harus kuat. Aku tersenyum, aku telah pulang. Bukan ke rumah Dharma Wangsa, tetapi pulang ke diriku yang sebenarnya. Aku telah menjadi pemilik sah atas takdirku sendiri. Kisah Maya Aulia, sang menantu yang diremehkan, ditutup dengan sebuah keputusan yang memilukan namun membebaskan. Ia telah memilih untuk meninggalkan istana emas dan kemewahan yang syarat kepalsuan, demi mempertahankan satu-satunya hal yang tak bisa dibeli, harga dirinya. Meskipun pernikahan dengan Faris berakhir, memberikan kisah ini set ending bagi cinta romantis, Maya menemukan happy ending yang sejati, kemandirian, kehormatan, dan kedamaian yang otentik. Galeri Seni Cendana, yang dibangunnya dari keringat dan hinaan, kini menjadi simbol kebangkitan dan panggung bagi dirinya yang baru. Cerita ini menjadi refleksi puitis dari sudut pandang seorang istri yang belajar bahwa mahkota sejati tidak terbuat dari berlian pinjaman, melainkan dari integritas diri dan keberanian untuk berdiri tegak di tengah badai penghinaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pena Kehidupan, Cerita Rumah Tangga.